Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hutmaida Nasution, semester 6. Saya dari jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Kesultanan Kota Pinang yang ada di Labuhan Batu Selatan, tepatnya di kota. Berdasarkan sejumlah bukti sejarah berupa kuburan dan sebagainya, diperkirakan Kota Pinang telah berdiri sejak 250 tahun lalu. Menurut Haji Tengku Azna, seorang tetua di daerah itu, asal nama Kota Pinang sendiri diambil dari kata Huta Pinangaon, yang artinya pinang yang mengawan atau pinang yang menjulang sampai ke awan. Pinang itu menurut cerita tumbuh di depan istana Kesultanan Kota Pinang. Kesultanan Kota Pinang pada mulanya bernama Kesultanan Pinangawan. Sultan yang pertama memerintah adalah Sultan Batara Sinomba, yang disebut juga dengan Sultan Batara. Karena Kota Pinang awalnya sebuah kesultanan, maka kala itu hiduplah di daerah itu seorang sultan. Awal berdirinya di daerah Kota Pinang hanya dihuni dua suku, yakni yang pertama Dasopang dan yang kedua Tambak, yakni 30 km dari Kota Pinang. Bekas kekuasaan kedua suku itu terlihat dari peninggalannya, berupa kuburan. Kedua suku inilah yang bertahun-tahun bermukim di kawasan itu. Selama kedua suku itu berkuasa, timbul percekcokan, bahkan sering terjadi perkelahian antara kedua suku karena masing-masing ingin menguasai daerah itu. Karena perselisihan tak dapat diselesaikan, maka mereka sepakat supaya kekuasaan diserahkan pada siapa pendatang di daerah itu. Mereka pun sama-sama mencari orang yang mampu memimpin daerah itu. Dalam usaha mencari siapa yang akan diangkat jadi pemimpin, kala itu kedua suku tersebut menemukan seorang pendatang bernama Batara Guru Pinayungan. Setelah diangkat dan didaulat sebagai raja, Batara Guru Pinayungan menjadi raja dan bertempat tinggal di Kota Pinang. Saat itu, Lingga Gani ikut bersamanya memimpin desa kecil tersebut. Sedangkan Batara Guru Payung berpisah dari mereka dan pergi menuju tanah Mandailing bersama seekor anjing bernama Sipagatua. Dalam kepemimpinan Batara Guru Pinayungan, suku Tamba dan Dasopang juga memilih pergi dari perkampungan tersebut untuk membuka perkampungan baru. Dalam masa pemerintahan raja itu juga diciptakan sistem keamanan dan rakyat setia kepada raja. Setelah raja meninggal dunia, maka otomatis kekuasaan beralih ke tangan anaknya. Tak jelas siapa nama anak Batara Guru Pinayungan, namun oleh anaknya itu, kerajaan kemudian dipindahkan ke pinggiran sungai Barumun, tepatnya di seberang Labuhan Lama. Puing kerajaan itu sampai kini masih dapat dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah berada di peninggalan Istana Kesultanan Kota Pinang. Jadi di sini saya akan menjelajahi ke dalam bagaimana bentuk bangunannya dan apa saja yang sudah tersisa.
Kota Pinang ini tidak terlahir begitu aja dan bermula dari Kerajaan Pinang Awan Serumpun sebagai leluhur kerajaan daripada Kerajaan Kota Pinang. Dari Kerajaan Pinang Awan Serumpun ini di masa era Raja Halim atau disebut Mangkuto Alam terpecah menjadi 4 wilayah kerajaan yang menjadi rajanya adalah anak-anaknya. Nah, kita dari mulai Kerajaan Bilah, Panai, Sungai Toras atau Nagori Kampung Raja, sekarang ini Kampung Rakyat, dan yang saat ini kita di istana adalah Kerajaan Kota Pinang. Nah, kalau fokus untuk mengkaji wilayah Kerajaan Kota Pinang ini bermula dari awalnya dari Tasik, yaitu dari anak Raja Halim Mangkuto Alam yang bernama Raja Karibi atau gelarnya Syair Alam, atau sering masyhur dipanggil orang kerajaan raja-raja lain dengan Maharaja Awan. Nah, dari sinilah leluhur lahirnya Kerajaan Kota Pinang. Sementara nama Kota Pinang sendiri merupakan ciri khas daripada sebutan Kota Pinang ini, karena dulu setiap istana-istana raja itu dipagari dengan pinang. Nah, dimulai dari anaknya Maharaja Awan itu yang disebut Sultan Kahar yang berada di Pasir Kota. Sementara kalau kerajaan yang sekarang kita di istana ini sudah masuk era modernnya. Pada masa itu yang bertempat di sini adalah Sultan yang terakhir, yaitu Sultan ke-11 yang bernama Sultan yang di-Pertuan Makmur Perkasa Alamsha. Dia naik tahta tahun 1905 dan berakhir tahun 1946. Jadi kan Pak, saya baca di sebuah artikel, Ya. katanya Sultan yang pertama itu Batara Sinomba. Ya, betul. Batara Guru Sinomba atau Batara Gurga Pinayungan Tuanku Raja dan Sakti. Lalu Pak, ada juga saya baca itu. Dia apakah Bapak tahu kan dia awalnya menjadi sultan itu karena dia katanya pernah menyatukan 2 suku yang sangat memiliki sangat besar katanya. Ya, menurut cerita dari hikayat rakyat seperti itu dibenarkan, walaupun ada cerita-cerita lainnya. Kisah daripada Batara Guru Sinomba Tuanku Raja dan Sakti ini adalah kisah yang panjang yang bermula dari salah satu kerajaan di wilayah Pagaruyu dulunya yang bernama Kerajaan Gasib. Mereka merantau mengembara karena melanggar hukum adat, harus keluar dari wilayah Kerajaan Pagaruyu. Nah, mereka ini ada 2 orang putra mahkota ini merantau ke Mandailing dan satunya merantau ke wilayah Sinomba. Berapa lama menjabat? Siapanya? Sultan Batara Sinomba itu sama Sultan Diperkirakan abad ke-16 kan. Leluhurnya sampai ke sini tuh sudah berlalu 11 sultan. Di sini ya. 11 sultan. Pak, ada juga saya tanya dia mengenai katanya ini Gunung Topeng sama Ya, betul. Kalau bahasa di gunung itu kita kan pasti bertanya kok sampai segede itu, karena kerajaan ini dituduh atau diprovokasi oleh orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, karena dianggap pengkhianat, kedua dituduh tidak mendukung kemerdekaan. Padahal jauh hari sebelumnya raja-raja ini sudah membuat petisi untuk bagaimana caranya bersatu memerdekakan diri. Konon katanya ceritanya sebelum dia dibunuh, dia berada di Pagaruyu menanyakan berita tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah dia dapat berita bahwa di wilayah kerajaannya ada sekelompok orang yang membuat huru-hara atau radikalis, maka dia kembali dan ternyata anak dan semua anak adiknya semua dibantai, sehingga dia mendatangi satu tempat
untuk melakukan perundingan. Ternyata tidak sama sekali, sehingga dia disiksa, dianiaya, dan sampai dia merasa lelah. Kebetulan raja kita ini yang satu yang kita hormati ini memiliki kesaktian, dan dia menunjukkan bahwa untuk membuka kesaktian dia itu harus setelah dia sholat dua rakaat, maka dibunuh menggunakan bambu, ditusuk dari atas kepalanya melalui, ada yang mengatakan dari mulutnya sampai ke lubang itunya, ada yang bilang dari bahunya sampai ke dalam perutnya, ada yang bilang ditusuk dari depan, dari belakang ke depan. Yang saya pertanyakan, apakah sesadis itu dulu para pejuang kita? Tidak. Karena yang menamakan diri ini adalah orang yang merasa dia mengaku-ngaku pro kemerdekaan. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang termakan isu atau provokasi fundamental Pesindo, Pemuda Sosial Indonesia, yang merupakan organisasi underbau PKI dulunya. Itulah mereka merevolusi raja-raja ini sehingga timbulnya genosid, kerajaan-kerajaan Melayu lenyap di Sumatera Timur. Itu ya peninggalan, karena kerajaan Melayu setiap pembangunan atau wilayah kerajaan yang pasti identik dengan masjid. Itu yang menjadi harus kita garis bawahi. Dimanapun kerajaan Melayu pasti ada masjid agungnya, ciri khasnya kerajaan Kesultanan Melayu. Lalu ini Pak, sejarah Kota Pinang ini makanya disebut Kota Pinang. Ya, gini, awalnya itu Kota Pinang ini ada dua. Dulunya leluhurnya yang bernama Sultan Kahar, itu yang namanya Kota Pinang Lama, itu di seberang atau tepatnya di daerah Pasir Kota. Dan sekarang di wilayah itu masuk dalam desa Teluk Pinang. Nah, itulah yang disebut Kota Pinang Lama. Sebelah sisi kanan jalan Jalinsum menuju Riau. Sebelah kiri itulah yang disebut Kalah Panai. Dulu pun pernah ada juga situ suatu kerajaan dan suatu catatan sejarah terjadinya pertempuran dua kali yang bergerilya antara Kesultanan Kota Pinang dengan Kerajaan Kesultanan Panai. Ini perang saudara, seru istilahnya adik abang, karena ada miskomunikasi yang diadu domba oleh skenario Hindia Belanda melalui Siak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bapak sudah mau menjawab pertanyaan saya. Ya, masalah itu tidak ada yang dibakar oleh revolusi. Revolusi itu tidak dari Belanda. Orang Belanda yang membakar ini. Nah, baru orang Belanda itu meninggalkan suatu benda-benda. Baru Belanda itu udah hancur semua, itu penting-penting. Belanda itu makanya ini kalau dihancurkan ini udah enggak ada tanggai lagi. Ini kan dibakar. Nah, tapi ya ini ya yang saya potong. Kalau ini seolah izin Tuhan, saya kembangin ini. Saya lestarikan kembang. Kerjasama dengan dia, saya lestarikan. Saya malu seorang cucu yang kedua dari Al Mustafa. Saya malu sebenarnya. Maka saya beli ke rumah. Malu saya sama tongkirpan, 7 tongkirpan pagar, baru nanti dibangun kembali. Nanti dibangun tidak dengan seutuhnya lah. Bangun dari apa saja gitu kan. Itulah sejarahnya. Asal mulai dia dari Paguruyung, Padang sana. Itu anjing 2 ekor itu apanya? Putri yang disuruh kawin, dipaksa kawin tidak mau. Itu lembak kemari. Macam di Medan ada Putri Hijau, itulah suruh meriam.
Putri Hijau. Saya udah tahu. Saya udah berapa kali ke Istana Memon. Asal mulanya dia dari Peguyung. Nah, pindah ke Ngawan, habis ke Ngawan ke Tasik ke Pendopo baru ke Ngawan. Ini istana ke-11, istana terkaya di Sumatera Utara ini lagi. Tidak ada ini bangunan papan, istana memang masih papan. Karena ini objeknya nih, objek wisata. Al Mustafa itu hebat, cahaya terhebat namanya. Nah, itulah bangunan dia, Masjid Raya Kota Pinang. Sampai sekarang kan tidak boleh terombak. Tidak boleh terombak. Sekarang keturunan masuk jadi ahli waris apa ketuanya. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. Semoga ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.